Pagi itu, Jakarta masih setengah terjaga. Jalanan di kawasan Pancoran mulai ramai oleh kendaraan yang berbaris seperti semut di aspal hitam yang basah sisa hujan malam. Di lantai 2, sebuah rumah tua bergaya kolonial yang sudah mulai kusam, Arini Pramesti menatap cermin sambil membetulkan rambutnya yang dikunci rendah. Wajahnya tampak lelah tapi tetap tenang, seperti seseorang yang sudah terlalu sering menghadap hari-hari sulit tanpa mengeluh. Dia mengenakan kemeja putih dan celana bahan abu-abu. Di meja rias, tumpukan gambar rancangan proyek terbaru menunggu untuk diperiksa sekali lagi. Itu adalah desain renovasi untuk rumah klien utama perusahaan ayahnya, sebuah proyek yang, jika berhasil, bisa menjadi penentu apakah perusahaan mereka masih akan bertahan atau tenggelam sepenuhnya di tengah persaingan. Arini bekerja sebagai arsitek utama di Pramesti Konstruksi, perusahaan keluarga yang dulu berjaya di era 1990-an, sebelum dunia berubah terlalu cepat dan ayahnya tak mampu menyesuaikan diri. Meski namanya tidak pernah muncul di dokumen resmi, hampir semua proyek besar dalam 5 tahun terakhir adalah hasil tangan dan perhitungannya. Namun, di setiap laporan dan presentasi, nama Larasati Pramesti, kakaknya, yang selalu dicantumkan di baris utama. Larasati adalah sosok yang mencolok, pintar berbicara, berpenampilan elegan, dan tahu bagaimana mencuri perhatian. Ia tidak bodoh, tapi tidak juga tekun. Setiap kali perusahaan diambang kegagalan, Arini selalu yang turun tangan, memperbaiki rancangan, memperhitungkan ulang biaya, bahkan ikut menegosiasikan ulang kontrak. Dan setiap kali semuanya selesai, Larasati yang berdiri di depan kamera, tersenyum di balik mikrofon, mengklaim bahwa semua keberhasilan itu adalah hasil kerja keras tim di bawah arahannya. Arini tidak pernah protes. Ia tahu seperti apa ayahnya, Rendra Pramesti, seorang pria keras kepala yang lebih menghargai suara keras daripada kerja nyata. Larasati punya bakat kepemimpinan, begitu kata ayahnya suatu kali. Sedangkan kamu, Rin, lebih cocok di balik meja gambar. Tidak semua orang harus terlihat di depan. Kata-kata itu menancap di hati Arini, tapi ia memilih diam. Karena baginya, selama perusahaan masih bisa berjalan dan para pekerja masih bisa menggantungkan hidup di sana, egonya bukan hal utama. Ia berpikir, mungkin inilah bentuk baktinya kepada keluarga. Namun, diam yang terlalu lama seringkali disalahartikan sebagai kelemahan. Siang itu, di ruang rapat yang dindingnya sudah mulai mengelupas, Arini mempresentasikan hasil rancangan revisi proyek apartemen kelas menengah di kawasan Cibubur. Di depannya, ayahnya duduk dengan ekspresi datar, sementara Larasati mengetuk-ngetuk meja dengan pulpen, tampak tidak sabar. Jadi, kata Arini sambil menggeser layar presentasi, jika kita ubah struktur dasar ke sistem flat slab, biaya material bisa berkurang sekitar 15%, tanpa mengurangi kekuatan. Selain itu, efisiensi ruang meningkat karena tidak ada balok menggantung. Rendra menatap layar sebentar, lalu beralih ke Larasati. Laras, kamu ngerti maksud adikmu ini? Larasati tersenyum kaku. Kurang lebih, Pak, tapi aku rasa kalau kita ubah struktur, waktu konstruksi jadi molor, klien tidak akan mau. Arini menahan napas. Justru tidak, Mbak. Dengan sistem itu, pemasangan bekisting lebih cepat. Saya sudah hitung. Bahkan kalau pakai metode prefabrikasi, bisa lebih efisien 2 minggu. Tapi sebelum ia selesai menjelaskan, Rendra sudah mengangkat tangan. Cukup, Arin, kamu terlalu banyak teori. Di lapangan itu tidak sesederhana hitung-hitungan di kertas. Tapi, Pak, sudah, suara ayahnya tegas. Kita pakai cara yang biasa saja, jangan macam-macam. Arini menarik nafas panjang dan menatap layar yang kini terasa seperti dinding besar antara dirinya dan keluarganya. Ia tahu, tak peduli seberapa keras ia berusaha menjelaskan, keputusan sudah dibuat bahkan sebelum ia berbicara. Larasati meliriknya dengan senyum tipis, seolah berkata, "Lihat, aku selalu menang." Malamnya, Arini duduk sendirian di balkon rumahnya yang kecil di daerah Tebet. Angin lembab membawa aroma tanah dan suara klakson dari kejauhan. Ia memegang segelas kopi yang sudah dingin sambil menatap lampu-lampu kota yang berkelip seperti bintang palsu. Dalam keheningan itu, pikirannya melayang ke masa kecil. Dulu, ia dan Larasati sering menggambar rumah-rumahan di buku tulis. Arini yang menggambar, Larasati yang memberi warna.
Saat mereka memperlihatkan hasilnya pada ayah mereka, Rendra selalu memuji gambar yang penuh warna dan mengatakan, "Bagus sekali Laras, kamu punya selera bagus." Arini hanya tersenyum waktu itu. Ia pikir mungkin memang begitulah cinta bekerja, tidak selalu adil. Namun, semakin dewasa, ketidakadilan itu berubah jadi luka yang makin dalam. Arini yang menolak proyek-proyek bermasalah, Arini yang lembur tanpa dibayar, Arini yang menutupi kesalahan kakaknya saat dokumen kontrak hilang, bahkan Arini yang diam-diam menjual desain pribadinya ke klien luar negeri hanya untuk menutup hutang perusahaan. Semua dilakukan tanpa keluhan, tapi tidak ada yang tahu, tidak ada yang peduli. Kadang Arini bertanya-tanya, jika ia berhenti esok pagi, apakah perusahaan itu masih akan berdiri seminggu kemudian? Hari berganti minggu. Proyek Cibubur berjalan dengan segala ketegangan yang sudah bisa diduga. Larasati, seperti biasa, tampil di depan media, memberi keterangan bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Namun, di lapangan, kekacauan tak bisa dihindari. Struktur yang dipaksakan sesuai keinginan ayahnya mulai menimbulkan masalah teknis. Biaya membengkak, tenggat waktu meleset, dan klien mulai menekan dengan ancaman hukum. Rendra murka, menuduh pekerja lalai, sementara Larasati menyalahkan tim desain. Tapi pada akhirnya, semua tatapan mengarah pada Arini. "Kamu yang hitung semua ini," bentak Rendra di ruang kerjanya. "Kamu arsiteknya, kenapa bisa begini?" Arini berdiri tegak, menatap ayahnya dengan tenang. "Pak, saya sudah menyarankan sistem struktur yang berbeda, tapi waktu itu Bapak..." "Jangan menyalahkan orang lain," potong Rendra. "Kalau kamu dari awal yakin, kamu harusnya bisa meyakinkan kami." Kata-kata itu menghantam lebih keras dari yang Arini kira. Selama ini, ia menahan diri karena menghormati ayahnya. Tapi kini ia menyadari, tidak ada penghormatan yang bisa menembus tembok ego dan kesombongan. Larasati berdiri di samping, menunduk seolah prihatin, tapi ujung bibirnya menunjukkan sesuatu yang lain, kepuasan tersembunyi. Beberapa bulan berlalu. Perusahaan masih bertahan, tapi hanya karena Arini yang diam-diam mencari investor baru dan menalangi sebagian biaya pribadi dari hasil desain luar proyek. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang perlu tahu, begitulah pikirnya. Hingga suatu hari, undangan datang dari ibunya, Ratna Pramesti, untuk menghadiri pesta ulang tahun pernikahan ke-30 orang tuanya. Acara itu akan diadakan di rumah keluarga yang baru saja selesai direnovasi. Rumah yang, tanpa sepengetahuan siapapun, seluruh rancangan dan pelaksanaannya adalah karya Arini sendiri. Ia menghabiskan malam-malam tanpa tidur untuk memastikan setiap detail sempurna. Pencahayaan alami yang masuk lewat skylight kaca, perpaduan elemen kayu dan batu alam yang menghadirkan kesan hangat, dan taman kecil di tengah rumah yang ia desain sebagai simbol napas baru bagi keluarga. Ia berharap, mungkin kali ini mereka akan melihat dan mengerti bahwa dirinya juga berharga. Malam pesta tiba, rumah itu dipenuhi tamu, pengusaha, rekan kerja lama ayahnya, bahkan beberapa klien besar. Musik jazz mengalun pelan, lampu-lampu gantung berkilau, dan semua orang memuji suasana rumah yang elegan dan menenangkan. "Rumah ini luar biasa, Bu Ratna," kata salah satu tamu. "Renovasinya sangat modern tapi tetap terasa hangat. Siapa arsiteknya?" Ratna tersenyum bangga sambil menatap Larasati. "Semua ini ide Laras, anak kami yang paling berbakat." Arini yang berdiri tak jauh dari mereka hanya menunduk. Ia tahu kebohongan seperti ini sudah sering terjadi, tapi entah mengapa malam itu terasa lebih menyesakkan. Setelah semua tamu berkumpul di halaman belakang, Larasati menaiki panggung kecil untuk memberi sambutan. Dengan gaun putih dan senyum menawan, ia berbicara penuh percaya diri. "Ayah, Ibu, rumah ini adalah simbol cinta dan kerja keras keluarga kita. Semoga menjadi tempat kita terus bertumbuh bersama." Semua orang bertepuk tangan, hanya Arini yang diam. Saat tepuk tangan meredah, Larasati menatapnya sekilas, lalu mendekat dan berbisik, cukup pelan untuk tidak terdengar orang lain, tapi cukup jelas untuk mematahkan hati seseorang. "Kamu seharusnya tidak pernah dilahirkan." Arini terpaku, dunia seakan berhenti sesaat.
Ia menatap wajah kakaknya yang tersenyum sinis, lalu melihat kedua orang tuanya di sisi panggung, dan mereka hanya tersenyum tipis, seolah setuju dengan ucapan itu. Malam itu, di tengah cahaya lampu dan musik jazz yang lembut, sesuatu di dalam diri Arini runtuh. Bukan amarah, bukan kesedihan, melainkan kesadaran bahwa cinta dan pengorbanan yang ia berikan selama ini hanyalah monolog sepihak tanpa penonton. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arini memutuskan, cukup sudah. Malam itu menjadi akhir dari sesuatu yang panjang dalam hidup Arini, akhir dari harapan untuk diterima, dan awal dari keheningan yang ia pilih sendiri. Setelah pesta selesai, tamu-tamu pulang satu persatu. Musik berhenti, lampu-lampu redup, dan hanya tersisa keluarga inti di ruang tengah. Larasati sibuk memeriksa foto-foto di ponselnya sambil tertawa kecil. Ratna memuji hidangan catering, sementara Rendra membicarakan peluang kerjasama baru dengan salah satu tamu penting. Tidak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa Arini duduk diam di sudut ruangan, memandangi langit-langit rumah yang ia rancang sendiri, rumah yang kini terasa begitu asing. Ia berdiri perlahan, menatap mereka satu persatu, lalu berkata pelan, "Terima kasih untuk pestanya, aku pulang dulu." Tidak ada yang menahannya, tidak ada yang bertanya kenapa. Bahkan Larasati hanya melirik sekilas, lalu melanjutkan tertawanya. Malam itu, Arini berjalan keluar dengan langkah ringan tapi hati berat. Hujan baru saja turun, meninggalkan aroma tanah basah di udara. Ia menatap rumah itu sekali lagi dari luar pagar. Rumah yang dulu ingin ia banggakan, kini hanya simbol dari segala pengkhianatan yang diselimuti senyum keluarga. Di dalam mobil, ia menatap wajahnya di kaca spion. Tidak ada air mata, hanya ketenangan yang aneh. Dalam keheningan itu, pikirannya mulai tersusun rapi, seperti rancangan bangunan yang akan ia bangun kembali. Tapi kali ini bukan untuk mereka, untuk dirinya sendiri. 2 minggu kemudian, suasana kantor Pramesti Konstruksi terasa berbeda. Biasanya, Arini datang lebih awal, memeriksa laporan keuangan, memberi arahan ke tim desain, dan mengatur jadwal proyek. Tapi hari itu, meja kerjanya kosong. Laptopnya sudah tidak ada, dokumen-dokumen penting hilang dari rak. Beberapa karyawan mulai saling bertanya. Ketika Larasati masuk dengan kacamata hitam besar dan kopi di tangan, ia mendapati meja adiknya benar-benar bersih. "Mana Arini?" tanyanya kepada sekretaris. "Bu Arini mengajukan cuti, tapi tidak bilang sampai kapan," jawab sekretaris itu pelan. Larasati tertawa pendek. Cuti, dasar drama queen." Namun, tawa itu berhenti begitu sekretaris menyerahkan sebuah amplop coklat besar bertuliskan "Untuk Ayah dan Ibu." Surat itu dibuka di ruang rapat oleh Rendra dan Ratna. Isinya hanya beberapa lembar, tapi setiap kalimat terasa seperti pisau yang dingin. "Ayah, Ibu, aku sudah cukup lama bekerja untuk perusahaan ini tanpa pengakuan, tanpa penghargaan, tapi dengan seluruh tenaga dan waktu yang kupunya. Aku melakukan itu karena aku mencintai keluarga ini, bukan karena ingin dihargai. Namun, aku sadar sekarang, cinta yang tidak diakui akan berubah jadi luka yang tak sembuh. Mulai hari ini, aku tidak lagi terlibat dalam urusan perusahaan, baik secara profesional maupun pribadi. Aku juga sudah menarik seluruh dukungan finansial yang selama ini kuberikan secara diam-diam. Aku harap kalian bisa melanjutkan tanpa aku. Arini." Rendra terdiam lama. Ratna mencoba menenangkan, tapi suaminya justru menatap marah. Dia pikir siapa dia? Perusahaan ini berdiri sebelum dia lahir. Namun jauh di dalam dirinya, Rendra tahu perusahaannya sudah lama berdiri di atas pundak anak bungsunya itu. Larasati menatap surat itu dengan ekspresi campuran antara kesal dan tidak percaya. "Biarlah," katanya akhirnya, "toh tanpa dia juga kita bisa jalan." Tapi seminggu kemudian, mereka menyadari betapa keliru ucapan itu. Ketika Arini berhenti, efeknya seperti mencabut tulang punggung dari tubuh perusahaan.
Rekanan menolak menandatangani kontrak karena tidak ada jaminan teknis yang jelas. Beberapa klien lama mengundurkan diri karena kehilangan kepercayaan. Sistem keuangan yang selama ini berjalan lancar mulai berantakan. Bahkan tim desain bingung karena tidak ada lagi yang bisa mengoreksi gambar teknis mereka. Sementara itu, Arini tidak terlihat dimanapun. Beberapa karyawan yang dekat dengannya mencoba menghubungi, tapi nomor ponselnya tidak aktif. Kantor lamanya di rumah sudah kosong. Bahkan Larasati juga sempat memerintahkan anak buahnya untuk mencari tahu apakah Arini pindah kerja ke perusahaan lain. Tidak ada hasil. Yang tidak mereka tahu, Arini tidak pergi jauh. Ia baru saja menandatangani akta pembelian sebuah gedung tua di seberang jalan, tepat di depan kantor Pramesti Konstruksi. Gedung itu tidak besar, tapi cukup untuk memuat sebuah firma arsitektur kecil. Dinding luarnya sudah kusam, atapnya bocor, dan tangganya berderit. Namun saat Arini berdiri di lantai 2 dan menatap jendela besar yang langsung menghadap kantor ayahnya, ia tersenyum kecil. Tempat yang sempurna untuk memulai lagi, katanya pelan. Beberapa hari berikutnya, ia bekerja tanpa henti. Ia menghubungi kenalan lama, mencari rekanan baru, dan menata ulang ruang-ruang kosong di gedung itu dengan tangan sendiri. Tiap malam, ia menggambar hingga dini hari, menuliskan rencana besar yang mulai terbentuk dalam pikirannya. Membangun perusahaan baru bukan untuk menyaingi, tapi untuk mengambil alih dengan cara yang sah dan elegan. Saat itu juga, namanya muncul kembali dalam radar industri konstruksi, tapi tidak dalam bentuk yang disangka siapapun. Di tengah kesibukan membangun firma barunya, Arini menerima undangan dari seseorang yang dulu hanya ia kenal lewat proyek lintas perusahaan, Rafael Dirgantara, CEO Dirgantara Land, salah satu perusahaan properti terbesar di Jakarta. Pertemuan itu diatur di sebuah kafe sederhana di Menteng. Rafael datang dengan setelan abu-abu gelap, penampilannya rapi tapi tidak kaku. Ia menyalami Arini dengan ramah, matanya tajam tapi hangat. "Saya dengar Anda keluar dari Pramesti Konstruksi," katanya tanpa basa-basi. Arini hanya tersenyum samar. "Berita buruk menyebar cepat ya." Rafael tertawa kecil. "Bukan berita buruk kalau keluar dari tempat yang tidak tahu menghargai potensi. Saya sudah lama memperhatikan pekerjaan Anda. Desain Anda selalu fungsional tapi tetap punya jiwa. Itu langka." Arini terdiam sesaat, menatap pria di depannya itu dengan hati-hati. "Apa yang sebenarnya Anda inginkan, Pak Rafael?" Rafael mencondongkan tubuh sedikit. "Kerja sama. Saya ingin membangun lini proyek baru, sesuatu yang lebih berkelanjutan dan modern. Saya butuh orang seperti Anda untuk memimpinnya." Arini mengangkat alis, "Dan apa hubungannya dengan Pramesti Konstruksi?" "Cukup erat," jawab Rafael tenang. "Mereka salah satu rekanan lama kami. Tapi terus terang, saya sudah muak dengan cara kerja lama mereka yang penuh manipulasi. Saya ingin memperlihatkan pada mereka bagaimana bisnis dijalankan dengan benar." Kata-kata itu seperti kunci yang membuka pintu dalam hati Arini. Ia menatap Rafael lama-lama, lalu berkata pelan, "Kalau begitu, mungkin kita bisa membantu satu sama lain." Itulah awal dari aliansi yang kelak mengubah segalanya. Sementara itu, di seberang jalan, Pramesti Konstruksi mulai retak dari dalam. Proyek-proyek mangkrak, investor menarik dana, dan klien besar mulai mempertanyakan kompetensi perusahaan. Larasati mulai panik, sementara Rendra sibuk mencari kambing hitam. Ratna hanya bisa berdoa dalam diam, menatap foto keluarga di ruang tamu yang kini terasa seperti sisa masa lalu. Di tengah kekacauan itu, setiap kali Larasati menatap keluar jendela kantornya, ia bisa melihat gedung tua di seberang jalan yang kini perlahan berubah. Cat barunya cerah, logo barunya terpampang jelas, Aruna Atelier. Nama itu sederhana tapi indah, dan di bawahnya tercantum kecil tulisan, Founder Arini Pramesti. Malam itu, dari lantai 2 kantornya yang baru, Arini memandangi lampu kantor keluarganya yang masih menyala. Ia tahu mereka sedang panik, ia tahu mereka mulai kehilangan pijakan, tapi anehnya, ia tidak merasa puas, tidak ada kebahagiaan dari penderitaan orang lain. Yang ia rasakan hanyalah kebebasan dan ketenangan yang selama ini tak pernah ia punya. Ia menutup laptopnya dan menatap jendela. "Mulai besok," bisiknya, "aku akan menulis ulang semua dari awal."
Dan di luar sana, langit Jakarta tampak bersih untuk pertama kalinya setelah sekian lama hujan. 3 bulan setelah kepergian Arini, Pramesti konstruksi seperti kapal tua yang kehilangan nahkoda. Dari luar masih tampak megah, tapi di dalamnya setiap sendi mulai rapuh. Di ruang rapot lantai 3, suasana kacau. Rendra berdiri di depan papan presentasi, wajahnya merah karena marah. "Kenapa tender proyek Sentosa Residence gagal lagi?" bentaknya. "Ini sudah ketiga kalinya bulan ini." Kepala bagian marketing menunduk. "Maaf Pak, mereka bilang desain kita tidak memenuhi standar efisiensi energi." "Desain siapa yang buat?" "Tim desain Pak, tapi..." Suaranya mengecil. "Mereka pakai rancangan lama dari Bu Arini." Larasati menatap karyawan itu tajam. "Maksud kamu apa? Kami sudah revisi semua rancangan itu." "Ya Bu, tapi data perhitungannya tidak lengkap. Kami tidak punya arsip backupnya. Semua file yang dulu dipegang Bu Arini hilang." Keheningan jatuh seperti batu. Rendra menatap Larasati, matanya menyala. "Kamu bilang kamu bisa urus semuanya." Larasati terdiam, tapi bibirnya gemetar. Aku pikir filenya sudah di server. Dia pasti sengaja hapus." "Dia?" Rendra menatap putrinya itu lekat-lekat. "Kamu mau bilang Arini yang sengaja menjebak kita?" "Siapa lagi, Pak?" Larasati berseru keras, berusaha menyelamatkan wajahnya. Dia dendam karena merasa diremehkan. Namun di dalam hatinya, bahkan Larasati pun tahu, itu bukan dendam. Itu hanya konsekuensi dari kesombongan mereka sendiri. Sementara kekacauan makin besar di kantor lamanya, Arini mulai membangun masa depan dengan langkah tenang. Bersama Rafael, ia membentuk tim kecil, para arsitek muda, insinyur, dan konsultan keuangan yang dulu sempat bekerja di bawahnya di Pramesti Konstruksi, tapi keluar karena sistem yang bobrok. Mereka datang satu persatu seperti pasukan yang kembali kepada pemimpin sejati. "Di sini," kata Arini pada pertemuan pertama di ruang besar yang masih setengah direnovasi, "kita tidak akan bekerja untuk mengejar nama. Kita bekerja untuk hasil. Setiap rancangan harus punya nyawa. Setiap keputusan harus jujur." Rafael yang duduk di sampingnya menambahkan, "Dan kita akan mulai dari proyek yang mereka buang." Ia menunjukkan beberapa dokumen di layar, daftar proyek yang batal dikerjakan oleh Pramesti Konstruksi karena dianggap tidak menguntungkan. Padahal setelah diperiksa ulang, proyek-proyek itu memiliki potensi besar jika dikelola dengan strategi baru. Arini tersenyum samar. "Proyek sisa mereka akan jadi fondasi kita." Dan begitulah Aruna Atelier mulai berjalan. Dalam 6 bulan, keajaiban kecil terjadi. Nama Aruna Atelier mulai terdengar di kalangan pengembang dan arsitek muda. Desain mereka segar, efisien, dan memiliki sentuhan kemanusiaan, berbeda dari gaya lama yang kaku dan berorientasi keuntungan semata. Salah satu proyek besar pertama mereka, Green Line Living, menjadi perhatian media. Kompleks perumahan ramah lingkungan itu memadukan teknologi hemat energi dengan konsep ruang terbuka yang menenangkan. Saat peluncuran, Rafael dan Arini tampil bersama di panggung. Wartawan bertanya, "Apa yang membuat proyek ini berbeda dari yang lain?" Arini menjawab dengan tenang, "Kami tidak sekedar membangun bangunan, kami membangun cara hidup." Di tengah tepuk tangan, Rafael meliriknya. Ia tahu di balik ketenangan Arini ada bara kecil yang belum padam, bukan amarah tapi tekad. Sementara itu, Pramesti Konstruksi makin terpuruk. Satu demi satu kontrak dibatalkan. Para pekerja mulai protes karena gaji tertunda. Media mulai mencium kabar bahwa perusahaan itu kehilangan arsitek utama mereka dan gagal menyesuaikan diri dengan tren baru. Rendra mencoba mempertahankan wibawa dengan menggelar rapat besar, tapi bahkan suara kerasnya tak lagi punya wibawa. "Ini hanya fase sementara," katanya, berusaha meyakinkan. "Kita keluarga kuat, kita bisa bangkit." Namun Larasati diam. Untuk pertama kalinya, ia tak punya jawaban. Di tangannya, laporan keuangan menunjukkan defisit besar, utang menumpuk, beberapa aset sudah diagunkan. Bahkan rumah keluarga, simbol kebanggaan mereka, telah disita sebagian sebagai jaminan pinjaman.
Ratna menangis diam-diam di kamar, memandangi foto anak-anaknya waktu kecil. Seandainya dulu aku tidak diam, bisiknya. Mungkin semua ini tidak akan begini. Suatu pagi, Arini menerima telepon dari Rafael. "Rin, ada sesuatu yang harus kamu lihat," katanya. Ia menjemput Arini ke lokasi proyek Green Line, lalu mengajaknya ke ruang rapat. Di sana, Rafael menunjukkan sebuah dokumen, daftar saham yang sedang ditawarkan oleh salah satu pemegang minoritas Pramesti Konstruksi. Jumlahnya besar, cukup untuk membuka celah pengambilan alihan. Kalau kita beli lewat nama pihak ketiga, jelas Rafael, kita bisa masuk perlahan tanpa mereka tahu. Arini menatap dokumen itu lama. Ada rasa getir di dadanya. Jadi ini langkah pertama? Rafael mengangguk. "Kalau kamu mau." Keheningan mengisi ruangan. Lalu Arini berkata pelan, "Aku tidak mau membalas dendam Rafael. Aku hanya ingin mereka belajar arti kehilangan yang sesungguhnya." Dan cara terbaik mengajarkan itu, kata Rafael, adalah membiarkan mereka kehilangan sesuatu yang mereka pikir tidak mungkin hilang. Arini tersenyum tipis. Perusahaan mereka. Maka dimulailah proses yang panjang dan tenang, perang tanpa suara. Melalui jaringan investor dan rekanan yang dulu pernah bekerja dengan Pramesti Konstruksi, Rafael perlahan membeli saham-saham kecil yang tercecer. Nama Arini tak muncul dimanapun. Semua dilakukan lewat jalur hukum yang rapi dan sah. Dalam waktu 6 bulan, Rafael dan Arini menguasai hampir 40% saham perusahaan tanpa sepengetahuan keluarga Pramesti. Sementara itu, harga saham perusahaan terus menurun karena reputasi yang anjlok. Ketika beberapa pemegang saham lama mulai panik dan menjual aset mereka, Rafael mengambil semuanya. Dan ketika angka itu mencapai 51%, Rafael tersenyum. "Sekarang waktunya kau yang bicara." Hari rapat besar tiba. Rendra datang dengan setelan terbaiknya, berusaha tampak berwibawa di hadapan para pemegang saham. Larasati duduk di sampingnya, wajahnya pucat tapi tetap menjaga senyum. Mereka tidak tahu bahwa hari itu akan menjadi hari terburuk dalam hidup mereka. Ketika rapat dimulai, seorang staf mengumumkan kehadiran pemegang saham baru mayoritas, Dirgantara Land Holdings. Semua mata menoleh ke arah pintu. Dan dari pintu itu, masuklah Rafael Dirgantara, diikuti oleh Arini Pramesti. Suasana langsung membeku. Rendra berdiri, wajahnya berubah merah. "Apa ini?" Rafael tersenyum santai. "Pak Rendra, saya di sini mewakili pemegang saham mayoritas baru. Mulai hari ini, perusahaan ini berada di bawah pengawasan kami." Larasati berdiri kaget. "Tidak mungkin, perusahaan ini milik keluarga kami." "Sudah bukan lagi," sahut Rafael tenang, lalu menatap Arini. "Silahkan, Rin." Arini berdiri perlahan. Gaun kerjanya sederhana tapi elegan. Tatapannya tenang, suaranya jernih. "Saya tidak datang untuk menghancurkan kalian, tapi untuk menegakkan keadilan yang selama ini kalian abaikan. Perusahaan ini tidak akan saya bubarkan, tapi saya akan menata ulang. Mulai hari ini, saya ditunjuk sebagai Presiden Direktur Pramesti Konstruksi." Suara gemuruh memenuhi ruangan. Beberapa pemegang saham bertepuk tangan kecil. Rendra terpaku, matanya tak percaya. Ratna menunduk, air mata mengalir tanpa suara. Sementara Larasati, yang selama ini hidup dari bayang kesombongan, jatuh terduduk. "Ini tidak adil," katanya pelan. Arini menatap kakaknya itu. Matanya tidak lagi marah, hanya dingin dan penuh belas kasihan. "Adil, Laras, hanya saja kau belum pernah merasakannya." Hari itu menjadi titik balik. Berita tentang pengambilan alihan Pramesti Konstruksi oleh Arini Pramesti menyebar cepat di dunia bisnis. Sebagian menganggapnya keajaiban, sebagian lagi menyebutnya karma yang datang dengan elegan. Namun bagi Arini, itu bukan kemenangan, itu adalah penyelesaian. Di kantor barunya yang kini menjadi pusat kedua perusahaan gabungan, ia berdiri di balkon, menatap langit sore yang mulai jingga. Rafael menghampiri dari belakang, membawa 2 cangkir kopi. "Sudah selesai," katanya.
Arini menatapnya dan tersenyum kecil. Belum, aku masih punya satu hal lagi untuk dilakukan. Rafael mengangkat alis. Apa itu? Arini menatap ke arah gedung lama di seberang jalan, gedung yang dulu jadi kebanggaan keluarganya. Mengajari mereka arti kerja keras dari bawah. Beberapa minggu kemudian, perubahan besar terjadi di Pramesti Konstruksi. Rendra dicopot dari jabatannya sebagai direktur utama dan ditempatkan sebagai konsultan lapangan, jabatan tanpa wewenang. Ratna tetap diizinkan mengurus CSR perusahaan, posisi yang tidak terlalu berpengaruh. Dan Larasati, Arini menempatkannya di proyek lapangan di Bekasi sebagai koordinator tim konstruksi, pekerjaan berat di bawah terik matahari, jauh dari ruang ber-AC dan kamera. Awalnya mereka marah, menuduh Arini kejam, tapi perlahan realitas berbicara. Tanpa Arini, perusahaan mereka sudah lama mati, dan kini, meski pahit, mereka harus bekerja di bawah kepemimpinan orang yang dulu mereka remehkan. Malam itu, setelah semua selesai, Arini pulang ke apartemennya. Ia menatap cermin di kamar mandi. Wajahnya masih sama, tapi sorot matanya berbeda. Tidak ada lagi beban yang menahan, hanya kedamaian. Ia menulis sesuatu di buku catatan yang selalu ia bawa. Keadilan tidak selalu harus berteriak, kadang cukup datang dalam diam dengan tangan yang bersih. Di luar jendela, kota Jakarta kembali bising dengan lampu-lampu kendaraan. Tapi bagi Arini Pramesti, malam itu terasa sunyi dan damai, seperti sebuah rancangan yang akhirnya selesai sempurna. Pagi pertama sebagai Presiden Direktur Pramesti Konstruksi terasa ganjil bagi Arini. Ia tiba di gedung yang dulu menjadi tempat penuh kenangan buruk, dan kini gedung itu sepenuhnya miliknya. Begitu ia melangkah masuk, puluhan karyawan berdiri berbaris menyambut. Tidak semua wajah yang ia kenal menatap dengan senyum. Sebagian masih canggung, bahkan ragu. Tapi Arini tidak menyalahkan mereka. Ia tahu perubahan sebesar ini selalu datang bersama rasa takut. "Selamat pagi semuanya," katanya lembut namun tegas. "Mulai hari ini, kita akan bekerja dengan cara baru. Tidak ada lagi yang bekerja karena takut. Kita akan bekerja karena bangga." Suasana hening sejenak, lalu tepuk tangan pelan terdengar di ujung ruangan. Bagi sebagian orang, kalimat itu mungkin terdengar biasa, tapi bagi mereka yang tahu sejarah di balik kata-kata Arini, itu seperti angin segar setelah badai panjang. Beberapa minggu pertama tidak mudah. Arini memutuskan untuk meninjau ulang seluruh proyek dan membenahi sistem manajemen yang selama ini kacau. Ia memanggil tim keuangan, mengaudit semua laporan, dan mengganti beberapa manajer yang terbukti tidak kompeten. Ia juga membuka sesi diskusi terbuka setiap Jumat, di mana semua karyawan boleh menyampaikan pendapat tanpa takut dimarahi. Langkah-langkah itu mengejutkan banyak orang, terutama mereka yang terbiasa dengan gaya kepemimpinan keras dan penuh favoritisme dari Rendra dan Larasati. Tapi perlahan suasana berubah. Kantor yang dulu penuh tekanan kini mulai terasa hidup. Orang-orang kembali bersemangat bekerja. Ruangan yang dulu sunyi kini ramai dengan tawa dan ide-ide baru. Dan di antara semua itu, Rafael selalu ada di sisi Arini. Rafael tidak pernah mengambil alih peran di depan publik. Ia tahu perusahaan ini adalah panggung Arini. Tapi di balik layar, ia menjadi tangan kanan, teman diskusi, sekaligus seseorang yang memahami diam Arini lebih dari siapapun. Suatu malam, setelah rapat panjang, mereka duduk di balkon kantor lama Arini, tempat di mana dulu ia sering menatap kantor keluarganya dari kejauhan. Kini pemandangan itu berbeda. Lampu gedung yang dulu menjadi simbol luka, kini menyala di bawah kendalinya. "Lucu ya," kata Rafael sambil menatap kota. "Dulu kamu memandangi gedung itu dengan rasa kecewa, sekarang kamu yang menyalakan lampunya." Arini tersenyum kecil. "Aku tidak tahu apakah harus bangga atau sedih." "Kenapa sedih?" "Karena ternyata untuk sampai ke titik ini, aku harus kehilangan keluarga." Rafael menatapnya lama. "Mungkin kamu tidak kehilangan, mereka hanya sedang belajar menghargaimu dengan cara yang baru." Arini menunduk, memainkan cangkir kopinya.
Kau terlalu bijak untuk seorang pebisnis, Raf. Dan kau terlalu keras pada dirimu sendiri, jawab Rafael pelan. Kamu tidak menghancurkan siapapun, kamu hanya menegakkan apa yang seharusnya. Kata-kata itu membuat Arini diam. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar dimengerti, tanpa perlu menjelaskan apapun. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme baru. Rendra, ayahnya, kini bekerja sebagai konsultan proyek lapangan. Setiap pagi, Arini melihatnya datang dengan kemeja lusuh dan topi proyek, menatap papan gambar yang dulu ia tolak mentah-mentah. Kadang mereka bertemu di lift, tak ada banyak kata, hanya saling angguk dengan kesadaran yang pahit. Sampai suatu sore, ketika Arini sedang memeriksa dokumen di ruang kerjanya, pintu diketuk perlahan. Rendra berdiri di sana, tampak lebih tua dari sebelumnya. "Boleh saya bicara sebentar?" Suaranya rendah, nyaris berbisik. Arini mengangguk. "Silahkan, Pak." Mereka duduk berhadapan, seperti dua orang asing yang kebetulan punya darah sama. Rendra menatap meja lalu berkata pelan, "Aku tidak pernah minta maaf dengan benar padamu." Arini menatapnya diam-diam. Rendra melanjutkan, "Aku dulu terlalu keras kepala. Aku pikir aku sedang menjaga nama keluarga, padahal aku sedang menghancurkannya. Aku malu, Rin, bukan karena kamu mengambil alih perusahaan ini, tapi karena aku baru sadar siapa yang sebenarnya pantas memimpinnya." Butuh waktu lama bagi Arini untuk menjawab. "Aku tidak ingin ayah malu," katanya lembut. "Aku hanya ingin ayah melihatku apa adanya." Rendra menatapnya, matanya basah. "Sekarang aku melihatmu, jelas sekali." Tidak ada pelukan, tidak ada air mata berlebihan, hanya keheningan yang panjang, dan dalam diam itu, keduanya akhirnya berdamai, setidaknya sebagian. Hubungannya dengan Larasati lebih sulit. Sebagai kepala proyek lapangan, Larasati sering mengeluh pada HR, menganggap tugasnya terlalu berat. Tapi Arini tidak melunak. Ia tahu, satu-satunya cara agar kakaknya berubah adalah membiarkannya menghadapi kenyataan. Suatu hari, di bawah terik matahari Bekasi, Arini datang diam-diam meninjau lokasi proyek. Ia menemukan Larasati berdiri di tengah debu, memegang helm dengan wajah lelah dan marah. "Kenapa kamu datang ke sini?" tanya Larasati ketus. "Melihat bagaimana keadaan timmu," jawab Arini tenang. Larasati tertawa hambar. "Senang ya, lihat aku begini?" Arini menggeleng. "Aku tidak pernah senang melihat kamu menderita, Laras." "Bohong," bentak kakaknya. "Kamu menikmati ini, kamu balas dendam." Arini menatapnya lama. "Kalau aku mau balas dendam, kamu tidak akan berdiri di sini sekarang. Kamu akan kehilangan segalanya. Tapi aku tidak mau kamu kehilangan. Aku mau kamu belajar." Larasati terdiam, napasnya berat, tangannya mengepal. "Apa kamu tahu rasanya kerja dari bawah, Laras?" lanjut Arini pelan. "Panas, kotor, tapi jujur. Itulah dunia yang aku hidupi selama bertahun-tahun. Dunia yang kamu kira tidak berharga. Dan sekarang kamu ada di sana. Gunakan kesempatan ini, bukan untuk membenciku, tapi untuk menemukan dirimu sendiri." Larasati menunduk, dan untuk pertama kalinya matanya berkaca-kaca. Ia tidak menjawab. Tapi beberapa minggu kemudian, laporan datang bahwa Larasati mulai disiplin, lebih ramah dengan tim lapangan, dan bahkan ikut membantu teknisi tanpa diminta. Perubahan kecil, tapi nyata. Sementara itu, hubungan Arini dan Rafael tumbuh dalam diam. Mereka bekerja bersama hampir setiap hari, berbagi ide, lelah, dan tawa kecil di sela rapat. Tapi tidak ada yang berani melangkah lebih jauh. Mungkin karena keduanya sama-sama takut. Arini takut kehilangan kestabilan yang baru ia bangun, dan Rafael takut merusak keseimbangan yang sudah indah apa adanya. Hingga suatu malam, selepas acara penghargaan arsitektur nasional di mana proyek mereka memenangkan kategori desain berkelanjutan terbaik, Rafael mengajak Arini berjalan kaki menyusuri trotoar SCBD yang sepi. "Jadi, apa rasanya?" tanya Rafael. "Memenangkan penghargaan dengan namamu sendiri." Arini tersenyum. "Aneh, aku tidak terlalu merasa menang."
Kenapa? Karena aku baru sadar, penghargaan tidak bisa menambah luka lama. Rafael menatapnya lembut, tapi bisa menjadi awal untuk sesuatu yang baru. Mereka berhenti di bawah lampu jalan. Cahaya kuning redup memantulkan siluet wajah Arini yang lembut namun kuat. Rafael mendekat sedikit, menatap matanya. Arini, katanya pelan, aku ingin jadi bagian dari sesuatu yang baru itu kalau kamu mengizinkan. Arini terdiam. Tidak ada kata-kata manis, hanya keheningan yang jujur. Lalu ia tersenyum samar. Kau sudah jadi bagian dari itu sejak lama, Rafael. Hanya aku yang baru menyadarinya. Mereka berjalan lagi, berdampingan. Tidak ada janji, tidak ada definisi. Tapi di antara langkah-langkah kecil itu, tumbuh sesuatu yang lebih kuat dari cinta biasa. Rasa saling mengerti yang lahir dari luka yang sama. Setahun berlalu. Di bawah kepemimpinan Arini, Pramesti Konstruksi yang kini berganti nama menjadi Aruna Group berkembang pesat. Perusahaan itu dikenal karena desain yang berorientasi manusia, bukan sekedar laba. Arini sering diundang untuk memberi kuliah tamu di universitas dan seminar arsitektur. Namun, meski hidupnya penuh prestasi, ia tetap tinggal di apartemen sederhana, masih naik mobil yang sama, masih menulis setiap malam di buku catatan kulitnya. Satu sore, ia menerima email dari Larasati. Isinya hanya satu kalimat. Terima kasih sudah tidak menyerah padaku, Laras. Arini menatap layar lama, lalu tersenyum. Ia tahu, itu adalah bentuk permintaan maaf yang paling jujur dari kakaknya. Beberapa minggu kemudian, seluruh keluarga berkumpul di rumah lama. Rumah yang dulu menjadi sumber luka, kini tampak damai. Rendra dan Ratna menyiapkan makanan malam sederhana. Larasati membantu di dapur. Rafael ikut datang sebagai tamu yang kini dianggap bagian keluarga. Di tengah tawa dan obrolan ringan, Ratna mendekati Arini. Rumah ini sekarang benar-benar terasa seperti rumah, Rin, katanya. Bukan karena desainnya, tapi karena kamu. Arini hanya tersenyum, menatap cahaya lampu yang memantul di meja kayu buatan tangan. Rumah itu tidak lagi menjadi simbol kesombongan, tapi simbol kebangkitan dan maaf yang akhirnya tumbuh dari reruntuhan. Malam semakin larut. Arini berjalan ke taman kecil di tengah rumah, taman yang dulu ia rancang sendiri sebagai napas baru. Di sana, Rafael menghampirinya. Lucu ya, katanya. Dulu taman ini jadi awal kehancuranmu, sekarang jadi tempat semuanya pulih. Arini menatap langit. Mungkin karena dari awal yang kubangun bukan hanya taman, tapi kesempatan kedua. Rafael menatapnya lama, lalu menggenggam tangannya dengan lembut. Kamu pantas mendapatkannya, Rin. Untuk pertama kalinya, Arini tidak menolak. Ia membiarkan tangannya tetap di genggaman Rafael, hangat dan tenang, seperti janji yang tidak perlu diucapkan. Dan malam itu, di bawah langit Jakarta yang penuh bintang samar, Arini Pramesti akhirnya merasa pulang. Bukan ke rumah lamanya, bukan ke keluarganya, tapi ke dirinya sendiri. 5 tahun telah berlalu sejak malam itu, malam ketika Arini akhirnya berdamai dengan masa lalunya. Jakarta sudah banyak berubah. Gedung-gedung baru tumbuh di mana-mana, proyek-proyek besar bermunculan, dan nama Aruna Group kini dikenal sebagai simbol kualitas, kejujuran, dan inovasi. Namun, di balik semua kesuksesan itu, Arini tetap sama seperti dulu, tenang, sederhana, dan jarang bicara tentang dirinya. Setiap pagi, ia datang ke kantor pukul 7, menyapa satpam dengan senyum, lalu berjalan ke ruangannya di lantai paling atas. Dari jendela kaca besar itu, ia bisa melihat gedung lama keluarganya, tempat semuanya bermula. Gedung itu kini menjadi pusat pelatihan arsitektur untuk mahasiswa, program CSR yang Arini gagas sendiri. Ia sengaja membiarkan nama lamanya tetap tertera di depan gedung itu, Pramesti Konstruksi. Bukan sebagai luka, tapi sebagai pengingat bahwa setiap awal, seburuk apapun, layak dihargai. Pagi itu Arini duduk sendirian di ruang rapat kecil. Di hadapannya ada setumpuk proposal proyek dari berbagai daerah, Jawa Tengah, Kalimantan, bahkan satu dari luar negeri.
Ia membaca satu persatu dengan cermat, memberi catatan kecil di pinggir halaman. Bagi orang lain, pekerjaan itu mungkin membosankan. Tapi bagi Arini, setiap coretan, setiap ide baru adalah kehidupan. Ketika Rafael mengetuk pintu dan masuk, Arini hanya mengangkat kepalanya sedikit. "Sudah sarapan?" tanya Rafael sambil menaruh 2 gelas kopi di meja. "Belum," jawab Arini tanpa menatap. "Tapi kamu selalu tahu jamnya ya?" Rafael tertawa kecil. "Aku tahu kamu terlalu fokus kalau sudah lihat angka dan gambar." Ia duduk di seberang Arini, memperhatikan wajahnya yang kini lebih dewasa. Ada garis halus di sekitar matanya, tapi senyumnya masih sama, hangat dan penuh ketenangan yang sulit dijelaskan. "Kamu tahu," kata Rafael, 5 tahun lalu aku tidak pernah membayangkan kita akan sejauh ini." Arini menutup berkas, menatapnya. "Aku juga tidak, tapi mungkin semua yang hancur waktu itu memang harus hancur. Kalau tidak, kita tidak akan punya ruang untuk membangun yang baru." Rafael mengangguk, "Dan kamu membangunnya dengan luar biasa." Arini tersenyum. "Kamu juga bagian dari itu, Raf." Rafael menatapnya lama. Lalu ia berkata pelan, "Aku ingin membangun sesuatu lagi, Rin, tapi bukan gedung, bukan proyek." Arini menatapnya heran. "Apa itu?" "Rumah," jawab Rafael lembut. "Bukan rumah dalam arti bangunan, tapi rumah tempat aku ingin pulang setiap hari, bersama kamu." Hening sejenak. Arini menatap keluar jendela, melihat matahari pagi menembus kaca. Ia tidak menjawab segera, tapi di matanya ada cahaya yang berbeda, cahaya penerimaan, bukan keraguan. "Kalau rumah itu dibangun di atas kejujuran," katanya perlahan, "aku akan bantu kamu merancangnya." Rafael tersenyum, "Berarti kita mulai hari ini." Beberapa bulan kemudian, mereka resmi menikah dalam upacara sederhana di tepi pantai Lombok. Tidak ada pesta mewah, tidak ada tamu ratusan, hanya keluarga, beberapa teman dekat, dan suara ombak yang menjadi musiknya. Rendra duduk di barisan depan, menatap putrinya dengan mata basah. Larasati berdiri di samping, menjadi saksi, kali ini dengan senyum tulus. Ketika Arini berjalan di atas pasir dengan gaun putih sederhana, Ratna menahan tangis di pelukan suaminya. "Aku bangga padanya," bisik Ratna pelan. Rendra mengangguk. "Kita seharusnya bangga sejak dulu." Setelah akad, Rafael menggenggam tangan Arini lalu berbisik, "Akhirnya kamu pulang, Rin." Arini menatap laut, tersenyum. "Kali ini aku pulang bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diriku sendiri." Hidup setelah pernikahan tidak berubah drastis. Mereka tetap bekerja, tetap sibuk, tapi ada kedamaian yang baru di antara kesibukan itu. Arini tidak lagi mengejar pengakuan, ia sudah melewati tahap itu. Sekarang ia bekerja karena cinta, bukan karena luka. Setiap sore, ia sering mengajar di akademi desain milik perusahaannya. Ia berbagi cerita tentang dunia arsitektur, tapi juga tentang kehidupan. Suatu hari, salah satu mahasiswanya bertanya, "Bu Arini, apa rahasia ibu bisa sukses sebesar ini?" Arini tersenyum, menatap papan gambar di hadapannya. "Sukses bukan soal siapa yang paling cepat naik, tapi siapa yang tetap tegak ketika semua runtuh." Murid-muridnya terdiam, menulis kalimat itu di buku catatan mereka. Sementara itu, hubungan Arini dengan keluarganya terus membaik. Rendra menikmati masa semi pensiunnya dengan menjadi konsultan di beberapa proyek pemerintah daerah. Ia sering datang ke kantor Aruna Group hanya untuk memberi saran teknis atau sekedar makan siang bersama putrinya. Ratna mulai aktif di yayasan sosial yang didirikan Arini untuk perempuan di bidang konstruksi. Ia sering bercerita dengan bangga tentang putri keduanya yang tangguh. Dan Larasati, ia kini memimpin cabang Aruna di Surabaya. Perubahan dalam dirinya luar biasa, disiplin, sabar, dan rendah hati. Ia bahkan pernah mengirim pesan kepada Rafael, mengatakan, "Terima kasih sudah membuat adikku bahagia. Dulu aku iri, sekarang aku belajar." Arini tidak membalas pesan itu dengan kata-kata. Ia hanya menelpon Larasati dan berkata, "Kalau kamu ke Jakarta, bantu aku mendesain proyek baru ya." Suara Larasati di seberang terdengar lembut. "Dengan senang hati, Rin."
Dua saudara itu akhirnya bisa bekerja bersama, bukan sebagai rival, tapi sebagai tim. Suatu pagi yang tenang di kantor pusat, Arini berdiri di depan maket besar, rancangan proyek baru yang akan menjadi simbol warisan Aruna Group. Bangunan itu diberi nama Ruang Pramesti. Rafael yang berdiri di sampingnya bertanya, kenapa namanya itu? Arini tersenyum kecil, karena setiap orang berhak punya ruang untuk menebus masa lalunya. Rafael terdiam sejenak, lalu menatap Arini dengan bangga. Dan kamu sudah melakukannya, Rin. Kamu sudah menebus semuanya, dengan cara paling indah. Arini tidak menjawab. Ia hanya menatap maket itu lama, lalu berkata pelan. Tidak ada yang benar-benar berakhir, Raf. Kita hanya berpindah dari luka ke kedewasaan. Beberapa tahun kemudian, nama Arini Pramesti tercatat dalam majalah bisnis sebagai salah satu arsiten paling berpengaruh di Asia Tenggara. Namun, ketika wartawan mewawancarainya, ia selalu berkata hal yang sama. Keberhasilan itu bukan soal siapa yang memimpin, tapi siapa yang mampu bertahan tanpa kehilangan hati. Setelah wawancara itu, ia berjalan keluar dari gedung, melewati taman kecil di halaman, taman yang mirip dengan yang dulu ia rancang di rumah lamanya. Anak kecil berlarian di sana, bermain sambil tertawa. Arini berhenti sejenak, menatap mereka, lalu tersenyum. Lucu, katanya pelan. Hidup ini seperti bangunan, tidak ada yang benar-benar kokoh tanpa fondasi luka. Rafael yang berdiri di sampingnya hanya menggenggam tangannya erat. Di genggaman itu, ada ketenangan yang dulu ia cari bertahun-tahun. Ketenangan yang lahir bukan dari kemenangan, tapi dari penerimaan. Malam itu, mereka duduk di teras rumah mereka di pinggiran kota, rumah sederhana dengan taman kecil di belakang. Langit penuh bintang, dan angin berhembus lembut membawa aroma bunga melati. Arini menatap langit dan berkata pelan, kau tahu, Raf, dulu aku pikir kebahagiaan itu harus dibayar mahal. Tapi ternyata kebahagiaan hanya datang saat kita berhenti menghitung berapa yang hilang. Rafael tersenyum, menyandarkan kepala di bahunya. Dan kamu sudah berhenti menghitung, kan? Sudah, jawab Arini. Sekarang aku hanya menghitung rasa syukur. Mereka terdiam lama, menikmati malam tanpa perlu bicara apapun lagi. Di antara hembusan angin dan cahaya lampu rumah yang hangat, kehidupan Arini Pramesti menemukan bentuk akhirnya. Bukan tragedi, bukan kemenangan, melainkan kedamaian yang ia bangun sendiri, bata demi bata, dari reruntuhan masa lalu. Reruntuhan masa lalu. Reruntuhan masa lalu. Reruntuhan masa lalu.